Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kembali kita akan membahas satu tokoh dari Alkitab, yaitu yang bernama Kornelius. Kita akan menemukan tokoh Kornelius ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Saya akan membacakan ayat 1 dan 2 dari Kisah Rasul pasal 10 ini. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari dua ayat ini kita mengetahui bahwa Kornelius itu adalah seorang non-Yahudi. Dan bahkan dia seorang perwira yang memiliki kedudukan yang tinggi di dalam pemerintahan Romawi yang waktu itu sedang menjajah bangsa Israel. Dan dia adalah seorang yang ditugaskan di kota Kaisarea, seorang pemimpin pasukan yang disebut dengan pasukan Italia. Kornelius ini dikenal seorang yang baik. Dia beserta seluruh keluarganya adalah orang-orang yang takut akan Allah. Dia juga dikenal sebagai seorang yang dermawan dan sering membantu orang-orang Yahudi. Nah, Kornelius ini merupakan tokoh penting sebenarnya dalam sejarah kekristenan, secara khusus di dalam pemberitaan Injil kepada bangsa non-Yahudi. Kornelius boleh dibilang adalah petobat pertama dari bangsa non-Yahudi. Pada masa awal rasul-rasul memberitakan Injil, mereka itu hanya menjangkau orang-orang Yahudi saja. Bahkan ketika mereka memberitakan Injil keluar wilayah Israel sekalipun, mereka itu hanya mencari dan menjangkau orang-orang Yahudi saja. Itu yang menjadi target mereka di dalam pemberitaan Injil. Nah, tetapi tentu saja itu bukan merupakan apa yang Allah kehendaki. Allah tidak ingin melimit anugerahnya itu bagi orang Yahudi saja. Sehingga dia kemudian membuka mata mereka untuk melihat bahwa berkat keselamatan itu juga diberikan kepada semua bangsa. Nah, maka dari itulah Allah mengutus Petrus untuk memberitakan Injil kepada Kornelius ini. Tetapi sebelumnya Allah terlebih dahulu mempersiapkan keduanya, baik Kornelius maupun Petrus. Nah, awalnya kita kalau membaca di Kisah Rasul pasal 10 ini, kita akan menemukan bahwa ada malaikat Tuhan yang mendatangi Kornelius dan kemudian menyuruh dia untuk mencari Petrus. Nah, sementara itu Allah sendiri juga memberikan sebuah penglihatan kepada Petrus dengan menggunakan makanan yang dianggap haram oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, tentu saja Petrus dia menolak untuk memakan itu. Tetapi kemudian Tuhan berkata kepadanya di ayat ke-15. Dikatakan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan pada saat yang bersamaan pula, orang-orang yang diutus oleh Kornelius pun sampai ke tempat di mana Petrus menginap. Dan Tuhan pun memerintahkan Petrus untuk berangkat bersama-sama dengan mereka. Sesampainya di rumah Kornelius dan kemudian mendengar bagaimana malaikat Tuhan juga telah datang kepada Kornelius dan menyuruhnya untuk menjemput Petrus. Barulah Petrus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat penglihatan yang ditunjukkan kepadanya. Dia berkata, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenarannya, berkenan kepadanya. Setelah itu Petrus pun menyampaikan Injil kepada Kornelius dan keluarganya. Dan pada hari itu juga mereka semua percaya. Dan bahkan dikatakan Roh Kudus turun kepada mereka. Untuk pertama kalinya orang non-Yahudi juga menerima Roh Kudus yang turun ke atas mereka. Dan mereka pun baptis pada hari itu juga. Bapak Ibu Saudara, Kornelius ini adalah sosok yang rendah hati. Walaupun dia adalah seorang perwira tinggi, dia memiliki jabatan yang tinggi, dia tidak segan-segan untuk merendahkan dirinya di hadapan Petrus. Yang kita tahu, Petrus itu adalah bagian dari bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa Romawi.
Selain itu, dia juga adalah seorang yang taat kepada perintah Allah. Dia memiliki hati juga untuk menjangkau orang-orang terdekatnya supaya mereka pun bisa percaya kepada Tuhan. Nah, inilah beberapa hal yang juga kita bisa terapkan, kita pelajari untuk kita terapkan di dalam hidup kita. Di tengah kondisi seperti ini, sebenarnya banyak sekali orang yang sangat rindu juga untuk mengenal Tuhan. Hanya saja mereka tidak ada orang yang mengabarkan Injil kepada mereka. Mungkin kadang-kadang kita merasa enggan, merasa sungkan untuk mengabarkan kepada orang-orang yang lebih tua dari kita, para senior orang tua kita. Tapi mari kita melihat di sekeliling kita. Ada kemajuan teknologi yang hari ini bisa kita manfaatkan. Kita bisa memakai media-media yang ada. Salah satunya kita bisa mengajak anggota keluarga kita yang belum percaya untuk bisa beribadah bersama dengan kita secara online. Tidak perlu membawa mereka ke gereja lagi. Karena apa? Gereja sudah hadir di tengah keluarga kita. Melalui renungan-renungan harian ataupun materi-materi penginjilan yang telah tersedia di media online. Bahkan di channel kita sudah membuat ada media untuk penginjilan menggunakan dialek Hakka, dialek Teochew, Mandarin, bahkan Konghu sekalipun sudah ada. Saudara tinggal mencari saja. Semua itu bisa kita pakai untuk bisa menjangkau orang-orang yang kita kasihi. Marilah kita juga menjadi Cornelius masa kini yang mau dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang-orang yang kita kasihi untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin.